Apa Wahyu? Hah? Mau kasih host. Apa itu? Mau kasih room, Bu, maksudnya. Hah? Sama saya aja Bang Bayu. Sama saya aja Bang Bayu. Sama Joy Kevin ya? Ya Bang. Bang. Raihan atau Elvin? Kevin Bang, Kevin aja Bang. Ya, kawan-kawan bukalah kameranya. Kamera lah. Kita hargai kawan kita yang udah on kamera. Kevin udah dipindahin ya, Pin ya? Kan screenshot ya. Tuh daftar hadir kita pada malam hari. Satu orang aja, boleh Wahyu, boleh Bahu, siapalah. Bahu aja deh, Bu. Lantaran selalu aja Bahu Ibu ingat. Bukan gitu Wahyu, karena kan namanya itu unik gitu loh, Bahu gitu. Jadi mudah untuk di itu yang pertama alasan saya. Yang kedua, karena dia ketua kelas, jadi saya ingat dia gitu. Nothing spesial, nggak ada. Semua sama saya buat nanti, semua sama. Cuman karena memang tadi pertama, yang kedua status. Ya mana tahu kan, Bu. Soalnya kan tadi sampai ngeluh Ibu kan nggak lagi selain Bahu gitu kan. Akhirnya nggak ingat lagi si Wahyu atau siapa gitu kan. Jadi kepikiran Bahu. Karena kan di awal udah saya bilang kan, siapa nih yang buat Wahyu belum, Iya, Bu. Bahu belum pulang kan. Sama seperti Baik, Bu. Oke. ya udah dimulai aja kelompok 3. Nunggu apa? Nunggu buka puasa? Oke, baik teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cynthia Marbun dan rekan-rekan saya Joen Kevin Tampu Bolon, Ryan Arvansyah. Kameranya Cynthia. Iya, Bu. Oke, baik teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cynthia Marbun dan rekan-rekan saya Joen Kevin Tampu Bolon, Ryan Arvansyah Nasution, dan Ilham Dwi Pamungkas. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu mengenai temuan berbagai isu terkait paragraf. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Penggunaan paragraf memudahkan pembaca secara menyeluruh. Panjang dari suatu paragraf adalah beberapa kalimat. Jumlah kalimat dalam paragraf ditentukan oleh cara pengembangan dan ketentuan uraian yang disampaikan. Jumlah kalimat di dalam paragraf dapat menentukan kualitas dari bacaan. Paragraf tersusun dari gagasan utama yang terletak dalam kalimat topik. Selain itu, terdapat kalimat penjelas yang memperjelas kalimat topik. Paragraf juga berfungsi untuk mengungkapkan pemikiran
penulis secara materi sehingga untuk mudah dipahami oleh pembaca. Kriteria sekumpulan kalimat yang dapat menjadi paragraf yaitu adanya kesatuan, kepaduan, ketuntasan, keruntutan, dan sudut pandang yang tidak berubah-ubah. Yang kedua, ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf yaitu setiap paragraf mengandung makna, pesan, pikiran, ide pokok pikiran atau ide pokok yang relevan dengan ide pokok keseluruhan karangan. Yang kedua, paragraf umumnya dibangun oleh sejumlah kalimat. Yang ketiga, paragraf adalah satu kesatuan ekspresi pikiran, dan paragraf adalah kesatuan koheren dan padat. Jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu jenis paragraf yang gagas utamanya berada di awal. Contoh, tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Tenaga kerja yang pandai adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan akademis memadai sesuatu disiplin ilmu tertentu. Terampil artinya mampu menerapkan kemampuan akademis yang memiliki sertai kemampuan pendukung yang sesuai untuk diterapkan agar diperoleh hasil maksimal. Sementara itu, tenaga kerja yang berkepribadian adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap loyal, disiplin, dan jujur. Penjelasan, gagasan utama terletak pada baris dan kalimat pertama paragraf, yaitu tenaga kerja yang diperlukan dan persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai. 2. Paragraf induktif merupakan jenis paragraf yang berkebalikan dari paragraf deduktif. Gagasan utama paragraf induktif berada di akhir kalimat. Contoh, menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja. Menjaga kebersihan juga harus dilakukan para siswa, bapak, ibu guru juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Karyawan sekolah, mulai tata usaha, kantin, koperasi, satpam, dan sebagainya juga harus sigap menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Penjelasan, gagasan utama terletak pada baris dan kalimat terakhir paragraf, yaitu semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. 3. Paragraf campuran. Paragraf campuran atau deduktif, induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terdapat bagian awal dan akhir. Paragraf contoh, pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter, dan pendidikan karakter yang baik si anak akan mempunyai fondasi karakter dan mental yang kuat. Orang tua dan guru pun bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Jika berhasil, orang tua dan guru akan lebih mudah dalam bertransfer ilmu maupun nasihatnya kepada anak. Jadi, pendidikan karakter harus utama dalam pendidikan. Penjelasan, gagasan utama terletak pada baris dan kalimat pertama dan terakhir paragraf, yaitu pendidikan paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter, dan jadi pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. 4. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah jenis paragraf yang memiliki gagasan utama di tengah paragraf. Contoh, buahnya bulat seperti bola, kulit buah keras seperti batu. Inilah buah kawis yang daging buahnya berwarna hitam. Jika diseduh dengan air, rasanya mirip minuman bersoda dan rasa cola. Penjelasan, gagasan utama terletak pada baris kalimat yang terletak di tengah paragraf, yaitu inilah buah kawis yang daging buahnya berwarna hitam.